Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Dinda Lucky Plant, channelnya pecinta tanaman hias. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga teman-teman dalam keadaan baik dan sehat walafiat ya teman-teman. Oke teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya mempunyai tanaman Sansevieria hybrid Gabriela variegata ya teman-teman. Hybrid Gabriela ini termasuk salah satu jenis hybrid yang daunnya agak tipis ya teman-teman ya. Agak tipis seperti ini. Kalau dilihat sekilas mirip banget seperti Cordova ya teman-teman ya. Kalau teman-teman sebagai pemula ya yang baru mengenal Sanse, susah membedakan antara Cordova dan Gabriela ini ya teman-teman, karena mirip sekali teman-teman ya. Apalagi pas kecil seperti ini ukurannya ya, sangat-sangat mirip ya teman-teman. Sulit membedakannya ya teman-teman. Bahkan banyak di antara buyer-buyer yang bertanya, lah itu Gabriela apa Cordova, katanya gitu ya. Perasaan kemarin sama deh saya beli yang kayak gitu, itu Cordova apa Gabriela ya, katanya gitu. Nah itu ya teman-teman, kalau misalkan dilihat sekilas benar-benar hampir mirip dengan Cordova ya. Tapi si Gabriela ini yang warna hijaunya itu lebih terang daripada Cordova ya teman-teman ya. Kalau Cordova itu cenderung lebih gelap ya teman-teman ya. Mohon maaf kepada para senior jika salah dikoreksi ya. Ini menurut pengamatan pribadi saya ya. Kalau dilihat itu Cordova lebih gelap si ininya ya, warna daunnya itu ketimbang si Gabriela ya, warna daun yang hijaunya ini, daripada si Cordova ya. Cordova itu lebih gelap, kalau Gabriela lebih terang ya. Kalau tipisnya sama ya, si permukaan daunnya juga hampir mirip ya teman-teman. Ya di sini teman-teman saya akan merepotting atau memindahkan pot ya teman-teman. Karena apa? Karena di sini ukurannya sudah mulai kekecilan si bajunya ya, si potnya ini teman-teman ya. Kalau misalkan sudah kekecilan seperti ini, otomatis dia akan sesek di dalamnya itu dan pertumbuhannya kurang maksimal ya teman-teman ya. Nah kalau teman-teman misalkan bingung patokannya apa sih kalau misalkan saya pengen ganti pot gitu ya, buat merubah ukuran pot ya teman-teman, mungkin bisa memperkirakannya sendiri ya. Ketika si ukuran tanaman itu sudah lebih besar daripada potnya, itu ya udah jelas ya. Kalau misalkan dilihat secara dohir seperti itu ya teman-teman ya, kelihatan. Jadi si tanaman ukurannya lebih besar daripada pot, dan kemungkinan besar si potnya itu sudah penuh dengan apa namanya akar ya di sini ya. Jadi dia tidak akan berkembang ya teman-teman. Karena itu mari kita pindahkan pot ya teman-teman ya, biar pertumbuhannya lebih maksimal ya teman-teman. Ya pertama-tama kita sediakan potnya teman-teman ya. Sebentar, kameranya agak miring dikit. Nah ini saya sediakan potnya. Ini kan potnya ukuran 10 cm ya teman-teman, diameter 10. Akan saya ganti dengan ukuran yang lebih besar, yaitu ukuran 12 cm seperti ini ya teman-teman. Diameter 12 cm, naik 2 cm berarti ukurannya ya. Seperti biasa saya gunakan marshmallow. Bukan marshmallow teman-teman, maaf bercanda ya. Ini adalah potongan styrofoam ya teman-teman. Teman-teman boleh menggunakan batuan-batuan yang agak kasar atau pasir-pasir malang yang kasar ya, buat di dasaran pot ya, agar drainasenya lancar ya teman-teman ya. Tidak apa namanya, tidak mengendap itu si media yang halusnya itu di dasar pot ini ya teman-teman. Jadi saya gunakan si potongan styrofoam ya, random sih teman-teman. Kalau teman-teman mau menggunakan batuan juga boleh, tidak mewajibkan harus menggunakan styrofoam ya teman-teman ya. Nah di sini saya sudah menyediakan media tanamnya, media tanam yang reguler ya teman-teman. Teman-teman sudah tahu ya, mungkin kalau misalkan yang belum tahu yang baru nonton channel ini adalah media tanam reguler. Media tanam reguler, media tanam yang mudah, yang umum digunakan untuk Sansevieria ini ya teman-teman ya. Bahan-bahannya terdiri dari sekam mentah yang sudah difermentasi, sekam bakar, pasir malang, dan kohe kambing ya teman-teman. Perbandingan 1:1, yaitu teman-teman
untuk media tanam yang reguler, sangat mudah dan murah didapat ya teman-teman. Kalau untuk premium beda lagi ya teman-teman, lebih banyak komposisinya ya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung saja ambil tanamannya dan kita pindah pot. Nah ini kan ada ini teman-teman ya, apa, topping pasir malangnya. Alangkah baiknya kita pisahin dulu nih topping pasir malangnya, biar apa, nanti bisa dipakai lagi teman-teman ya. Oke teman-teman, kita pindahin dulu nih ke ember. Tuh. Nah ini seperti ini udah teman-teman ya. Dan kita ini yang pot barunya kita isi dulu ya, yang bawahnya ini nih isi dulu seperti ini. Nah udah terisi, kita cabut ini. Kalau misalkan tidak ingin terlalu stres, kita cabut dengan medianya seperti ini, dibalik. Nah seperti ini teman-teman ya, dan kita tumpahkan langsung. Nah seperti ini teman-teman, jadi media lamanya tetap ikut ya teman-teman, untuk meminimalisir stres pada tanaman ya teman-teman. Jadi kalau media tanam yang lamanya ikut, dia bisa ditempatkan langsung di tempat asalnya teman-teman. Misalkan dia tempat asalnya yang agak panas, ya udah tempatin lagi di situ, nggak masalah teman-teman. Soalnya kan dia tidak berubah ya, tidak buyar gitu ya teman-teman. Tinggal kita tambahin, atau mau langsung disiram boleh, tempatin dulu di tempat yang sejuk, lebih bagus itu teman-teman ya. Ntar kurang lebih 2 minggu baru pindahin ke tempat yang agak panas seperti itu teman-teman. Nah sangat mudah teman-teman, seperti ini sudah direpotting ya kan, kelihatan lebih besar potnya ya teman-teman. Nanti ditambahin topping pasir malang ya, seperti itu teman-teman. Lanjut ke pot berikutnya ya teman-teman. Nih pot berikutnya seperti biasa, kita tumpahin dulu pasir malangnya ya teman-teman. Atau teman-teman mau ini ganti media tanam sekalian nggak apa-apa gitu ya, media tanamnya udah lama gitu ya, diganti sekalian nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi di sini saya langsung aja, nggak diganti media tanamnya, langsung pakai ditambahin ya teman-teman ya. Nah, seperti ini tuh, langsung media tanamnya tuh si akar-akarnya terlihat banyak ya teman-teman. Dia sesek di dalam pot, terlalu bejubel ya. Nah seperti ini kan, ini juga bisa mengecek teman-teman ya, kalau media tanamnya sudah lapuk, langsung kita ganti aja teman-teman. Jadi kalau misalkan masih bagus, ya udah langsung kita pindahkan saja. Kadang kalau misalkan ada kutu gitu teman-teman ya, sekalian dibersihin kutunya yang di media tanam itu, dibuang ya teman-teman. Itu salah satu fungsi repotting juga seperti itu teman-teman ya. Bisa ngecek kondisi akar, bisa ngecek kondisi media tanam ya teman-teman. Ketika sudah jelek media tanamnya, bisa diganti dengan yang baru yang lebih bagus. Ini seperti ini kan kelihatan lebih cakep ya teman-teman. Apalagi kalau pakai pot ini pot keramik, wah lebih cakep lagi teman-teman ya. Lanjut teman-teman ya, ini udah kelihatan agak besar juga ini, seperti ini. Kita seperti biasa ya, pasir malang harus kita pisahkan, nanti biar bisa dipakai lagi teman-teman. Lanjut isi dulu seperti ini teman-teman ya. Nah teman-teman, kalau misalkan nggak pakai dasaran dari yang kasar seperti pasir malang atau styrofoam, nah teman-teman boleh bisa ini ya, ngecek sendiri nantinya ya. Pasti paling bawahnya itu terkumpul media yang halus dan padat nantinya teman-teman. Itu pengalaman yang saya alami teman-teman, seperti itu ya. Saya sharing kepada teman-teman ya, bukan saya menggurui, bukan saya mengajari ya, tapi saya sharing seperti itu teman-teman ya. Yang punya pengalaman lain boleh di komen ya teman-teman ya. Oh saya mah pengalamannya seperti ini, saya menggunakan ini lebih bagus, boleh teman-teman ya, sesuai selera teman-teman ya. Teman-teman boleh menggunakan apa aja untuk dasarannya ya. Kadang ada juga menggunakan ini pumis yang besar-besar, yang lebih kasar ya teman-teman. Terus ditambahin juga potongan-potongan daun sebagai kompos paling bawah bisa teman-teman ya. Seperti ini cakep ya teman-teman. Lanjut ke yang berikutnya. Ini kelihatan udah tinggi seperti ini teman-teman ya. Nanti
Kalau nggak dipindahin dia malah pertumbuhannya nggak maksimal teman-teman. Akarnya udah kelihatan seperti ini tuh keluar, dan dia udah berdesak-desakan di dalam akarnya teman-teman ya. Nih tuh bener akarnya udah banyak teman-teman ya. Akarnya sudah bergerombol memenuhi dalam pot ya teman-teman. Kita pindahin seperti ini, langsung semuanya kita tambahin lagi media tanamnya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, pokoknya teman-teman kalau bertani itu harus rajin ya teman-teman, harus rajin, harus telaten ya teman-teman. Jangan nanam udah biarin aja gitu aja teman-teman ya. Kita harus melakukan penyiraman, pemupukan, obat, dan ganti media, ganti pot seperti itu ya teman-teman. Kalau cuman asal tumbuh mah gampang ya teman-teman ya, tapi kan harus merawat juga kita. Nah seperti ini teman-teman ya, karena durasi juga teman-teman ya. Kalau misalkan saya pindahin pot semuanya kepanjangan durasinya teman-teman ya. Ya udah teman-teman, pokoknya intinya seperti itu ya. Kalau terlihat tanamannya sudah lebih besar daripada potnya, maka kita menyarankan untuk ganti pot seperti ini teman-teman ya. Kelihatan ya teman-teman tuh, ini sebelum diganti potnya ini sudah diganti lebih gede, tanamannya juga kelihatan lebih gede ya teman-teman ya. Itulah fungsi ganti pot, kelihatan tanamannya lebih gede dan dia pertumbuhannya bisa lebih maksimal ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini ya teman-teman ya. Saya akan lanjut untuk repotting, dan teman-teman boleh mencontohnya di rumah. Jika video ini bermanfaat, silahkan teman-teman ambil manfaatnya ya teman-teman. Jika banyak salah dan kekurangan dalam menyampaikan, tolong dimaafkan ya teman-teman ya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.